Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid Hubul Huda. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat risalah Islamnya sehingga kita sampai saat ini bisa menerima cahaya dari risalah Islam itu sendiri. Baiklah, kita awali kajian pada malam ini dan kita sama-sama untuk membaca suratul Fatihah dengan niat kita doakan wabil khusus pada saudara-saudara teman-teman kita yang dalam keadaan sakit atau kemudian kurang sehat. Mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya, berikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohaninya, sehingga mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjadi lalai dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya kita doakan anak-anak cucu kita menjadi anak-anak cucu yang soleh-solehah, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak yang bermanfaat dan berguna. Dan kita doakan juga bagi yang mempunyai suatu hajat, mudah-mudahan Allah SWT realisasikan hatinya sesuai dengan kebutuhan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih di dalam bab tentang mahasinu fis sholati atau hal-hal yang terbaik di dalam sholat, yang kita juga sebut sebagai sunnah-sunnah di dalam perbuatan atau perkataan di dalam sholat, ya. Perkataan atau perbuatan di dalam sholat, yang tentunya perkataan dan perbuatan ini menyempurnakan daripada ibadah sholat kita, sehingga ibadah sholat kita itu tidak hanya standarnya saja, melainkan di atas standar, artinya melebihi dari apa yang telah diwajibkan oleh Rasulullah atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang lalu kita membahas kondisi perbuatan sujud, kalau nggak salah ya. Sujud itu sendiri sesungguhnya rukun atau fardu, ya. Artinya kalau tidak melakukan sujud, tidak melakukan ruku, tidak melakukan duduk di antara dua sujud, maka ya bukan sholat namanya, atau artinya tidak sempurna atau harus diulang kalau dalam pelaksanaan sholat itu sendiri. Sekalipun memang para ulama juga ya, sekalipun sholat juga ada yang tanpa melakukan ruku dan sujud, sholat jenazah. Nah, itu tanpa ruku dan sujud. Juga ada juga yang mengatakan bahwa perbuatan yang sujud saja dianggap sebagai perbuatan dalam sholat. Seperti apa? Sujud syukur, sujud tilawah, sujud apalagi itu sujud sahwi, ya kan? Itu hanya sujud saja. Kita bisa melihat kalau sujud syukur, ya, ini ada perbedaan ulama. Sehingga orang selebrasi, ya, pada saat dia bisa memenangkan suatu pertandingan dalam posisi ya artinya
kondisi apa adanya, ya pakai celana pendek misalnya atau pakai posisi tidak menutup aurat tapi tetap langsung sujud syukur. Nah ini di sini ada perbedaan pendapat ya tentang ini. Tapi ulama menggariskan kalau sujud itu bagian dari sholat, ada yang mengatakan, maka ada yang mengatakan itu harus ya sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam sholat. Ya sujud yang dilakukan itu hendaknya yang menutup aurat, ya terus kemudian menghadap kiblat. Nah itu sujud. Nah, baik. Terkait dengan perbuatan sujud, di dalam sujud itu sendiri selain daripada pembacaan tasbih, ya tasbih dan juga tahmid di dalamnya. Kemarin kita sudah juga membahas tentang itu ya kalau nggak salah. Ya banyak bacaan-bacaan yang ada di dalam sujud. Nah itu kan kita sudah bahas. Sebelumnya kita bahas bacaan-bacaan yang ketika pada saat ruku juga, dan juga berdiri iktidal ketika bangun dari ruku. Nah sekarang ada satu tambahan yang juga ini merupakan hal yang sunnah, ya sunnah, yaitu ad-du'a'u fis sujudi mustajabatun. Doa di dalam sujud itu adalah doa yang sangat diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat di sini dikatakan huwa mustajabun fi kulli sholati. Jadi doa yang dilakukan pada saat sujud di setiap kali sholat, di sini sholat apa saja, ya itu adalah doa yang mustajab, ya doa yang sangat diperkenankan atau sangat kemungkinan sangat besar itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-musalliya waqifun baina yaday rabbih yunajihi wa huwa muqbilun alaihi. Jadi pada saat posisi sujud itulah pada saat posisi di mana beliau atau di mana seorang yang sholat maksudnya berada dalam posisi memunajatkan ya permintaannya, atau di sini disebutkan waqifun baina yadayhi, berada dalam kedua berada di depan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, memunajat kepada Allah. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala, selayaknya Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang dimunajatkan oleh hambanya. Dan di sini dijelaskan di dalam kitab ini, walakinna fis sujudi aktsar, akan tetapi di dalam sujud itu lebih banyak doanya. Nah, di sini sesuai dengan hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'kthiru ad-du'a. Ya. Posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Tuhannya. Jadi posisi seorang hamba, ya, abdu itu seorang al-abdu, hamba yang paling dekat, aqrabu, ya, ma yakunul 'abdu mirrabbihi, ya, di sisi Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu dalam posisi sujud. Sajidun, jadi posisi dalam sujud. Fa'akthiru ad-du'a, maka kata Rasulullah, perbanyaklah doa di dalamnya. Nah, ini dua. Li'anna as-salata at-tadallulu wal khudu', karena lianna sirras sholati at-tadallulu wal khudu'. Ya. Di sini disebutkan bahwa rahasia sholat itu sendiri atau makna sholat itu sendiri itu bahwa sholat itu menunjukkan kerendahan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi ajla madahiri fi sujud,
Dan itu tampak dengan jelas pada saat posisi kita sujud. Dengan penghambaan, dengan merendahkan tubuh kita, menundukkan kepala kita, meletakkan muka kita di tanah. Nah itu pada saat posisi sujud. Wa kullama izdada al-'abdu khudu'an li rabbih izdada qurban minhu. Ketika menambah atau ketika seorang hamba itu memperbanyak atau menambah ketundukannya kepada Tuhannya, maka akan tambah pula kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa fi sujudihi aqrabu ila rabbih min kulli hal. Oleh karena itu, posisi sujudnya seorang hamba itu adalah posisi yang paling dekat kepada Tuhannya dibanding dengan keadaan apapun selain daripada posisi sujud itu sendiri. Min kulli hal. Wali Muslimin wa Ahmad. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku'u fa'addimu fihi ar-Rabb azza wa jalla. Wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a. Fa kuminun ay khaliqun mujadirun ay yustajaba lakum. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ingatlah, ingatlah. Wa inni nuhitu, sesungguhnya aku nuhitu dilarang. Ini dilarang ini Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, aku dilarang an aqra'al Qur'ana, untuk membaca Al-Quran atau ayat. Raki'an dalam posisi ruku, ausadi dan juga dalam posisi sujud. Fa'ambar ruku, adapun posisi yang tepat pada saat, adapun bacaan yang tepat atau perlakuan yang tepat pada posisi saat kita ruku, fa'adimu fihi, maka agungkanlah nama Tuhannya. Agungkanlah nama Allah, Rabbah, sifatimu fi ar-Rabbah. Maka di dalam sujud, posisi sujud yang paling tepat adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, di situ disebutkan, dan adapun di dalam posisi sujud pun hendaklah kau bersungguh-sungguh di dalam doa. Maka di situ selayaknya lah doa itu pasti akan diterima bagi kalian semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa hikmah ya posisi sujud itu adalah bahwa posisi sujud adalah posisi yang sangat paling dekat kepada Tuhannya. Maka di saat itulah kita harus perbanyak atau sehendaknya memperbanyak, disunahkan memperbanyak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini yang ditegaskan adalah memperbanyak doa. Ya. Maka otomatis dengan memperbanyak doa, sujudnya pun akan lama, kan gitu. Cuma di sini posisi tidak di mana Rasulullah dilarang untuk membaca selain daripada mengagungkan Allah dan mensucikan nama Allah. Misalnya kita pada posisi itu. Lain halnya kalau itu isinya adalah doa, ya, doa yang senada dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang jelas itu doa, tapi hakikatnya sesungguhnya itu adalah doa. Kita niatkan bahwa itu adalah doa, ya, kita tidak niatkan bahwa kita membaca ayat. Nah, ini kalau melihat hadis yang disampaikan atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, pada saat
beliau di posisi sujudnya, beliau mengucapkan atau membaca, ini bacaan yang panjangnya selain daripada bacaan Subhana Rabbiyal A'la, ya, Subhana Rabbiyal A'la. Ya, kalau mazhab Malik itu mengatakan bahwa tidak harus bahwa bacaan tasbih pada saat sujud dan ruku itu ditentukan seperti Subhana Rabbiyal A'la sesuai dengan dalam hadis. Itu menurut mazhab Maliki. Boleh apa saja, yang terpenting isinya adalah tasbih, mensucikan nama Allah dan membesarkan, mengagungkan. Ya, kemarin kita pernah saya sampaikan, ya, ada juga yang bacaannya Subhanallah wa bihamdika Allahumma firli, Subhanallah firli, ya kan? Itu sesuai dengan nada di dalam, sesuai dengan ayat Quran surat An-Nasr, ya kan? Disebut juga sini apa? Idza jaa subhanahu wa ta'ala sayyi'atu fi afwahnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi baca apa, doa yang kita baca yang dalam posisi sujud, yang posisinya ada agak panjang, ya. Subhanallah wa bihamdika Allahumma firli. Masalah itu, ya. Nah, itu adalah jawaban ketika Allah memerintahkan fasabbih subhanakallah. Allah segala bahasa apa? Maha suci Engkau, ya Allah. Bihamdika, ya, wa bihamdika, dan segala puji bagi bihamdika itu dengan puji. Wastaghfirhu, dan mohon ampunlah. Maka disitulah kita mohon ampun pada Allah. Astaghfirullah, ya kan? Ya, itu doa sujud. Nah, di sini Rasulullah membaca bacaannya dalam posisi sujud beliau, ya. Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa-dosa untukku, ya. Firli dambi, Allahumma firli dambi, ya Allah ampunilah dosa-dosa untukku. Kullahu, semuanya. Diqqahu, yang kecil. Wajillahu, dan yang besar, ya. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar, ini disebutkan gitu, bikas awalihima wa ay daqiqahu wa atimahu saghirahu au wa kabirahu wal muradu kullu dhanbin adnabathu. Nah, itu. Jadi dosa yang kecil maupun dosa yang besar, yang dimaksud adalah dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Artinya minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini yang baca Rasulullah. Rasulullah ada dosa, tapi mengapa Rasulullah juga membaca doa seperti ini, ya? Nah, ini untuk memberikan contoh kepada umatnya, satu. Yang kedua, itulah tanda sebagai kerendahan hati Rasulullah yang luar biasa. Beliau tidak jumawa, tidak sombong ketika beliau diangkat sebagai seorang nabi yang sudah maksum terpelihara dari dosa. Tapi tetap beliau mengatakan, ya Allahumma firli dambi kullahu diqqahu wa jillahu. Padahal tidak punya dosa, maksum terpelihara. Tapi mengapa Rasulullah baca doa ini? Nah, ini menunjukkan, berikan contoh kepada umatnya juga. Ya, artinya, maka kan di dalam hadis yang disebutkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, bacalah bacaan yang sebagaimana aku baca, gitu kan? Ibaratnya begitu. Wa awwaluhu, dan dosa yang pertama, wa akhiruhu, dan dosa yang paling akhir aku lakukan. Jadi ini doa yang Rasul. Wa alaniyatu, dan dosa yang tampak, tolong diampuni juga, ya Allah, ya. Wa sirruhu, dan juga dosa yang tidak tampak, ampuni ya Allah, ya Rasul, ya Allah. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi Rasulullah tidak memiliki dosa. Dia maksum dan dia sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau seandainya Rasulullah Jumawa merasa doanya diampuni, bagaimana umatnya? Bagaimana umatnya? Umatnya akan lebih sombong lagi. Begini saja nabinya seperti ini rendah hatinya, yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Pada saat posisi beliau sujud, beliau merendahkan dirinya, artinya mencampakkan tubuhnya, yaitu muka jadi tanah, dengan memohonkan ampun. Tapi sesungguhnya ketika beliau memohonkan ampun di sini, sesungguhnya ampunan ini juga akan terpancar kepada umatnya. Artinya umatnya pun nanti akan insya Allah mendapatkan syafaatul uzma pada saat umatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi atau apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu dilakukan dan menjauhi larangannya. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud. Nah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Nah lanjutnya ada satu lagi yang dibaca juga oleh Rasulullah SAW ketika beliau pada saat melakukan di sini sholat malam di sini. An Aisyah radhiyallahu anha, berarti langsung dari istri beliau Aisyah. Nah ini kita lihat mengapa Aisyah ini termasuk seorang, ya dikatakan sahabat Nabi, ya sahabat Nabi dari kalangan perempuan, ya kalau kita sebut ya sebagai istri Nabi, langsung otomatis istri Nabi. Kalau istri Nabi berarti beliau dikenal sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Semua istri Nabi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Maka ketika Nabi wafat, tidak boleh istri Nabi dinikahi. Menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibunya. Nah, juga begitu karena ibunya orang-orang mukmin, Ummul Mukminin. Maka ketika Nabi wafat, istri Nabi gak ada yang menikah lagi. Aisyah tidak menikah lagi, yang lain tidak pernah menikah lagi. Tetapi ketika Rasulullah menikahi bekas istri sahabat, nah itu bagi Rasulullah boleh. Ya, bekas istri sahabat dinikahi oleh Nabi itu sungguh luar biasa, menandakan betapa Rasulullah SAW memuliakan istri-istri para sahabatnya. Artinya diangkat, gitu. Ya, nah, oleh karena itu sekalipun Aisyah dinikahi, dia putrinya seorang sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan usia yang sangat muda, dalam sebuah riwayat 9 tahun. Bukan berarti apa yang dikatakan oleh orang-orang luar sana bahwa beliau adalah orang ini dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Tapi tujuannya untuk apa? Regenerasi. Karena pada saat itu Rasulullah usianya sudah 50-an. Beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau menikahi Aisyah tujuannya untuk regenerasi. Karena sebentar lagi di usia 63 tahun dia wafat. Dan pada saat wafat, nah inilah para sahabat-sahabat yang lainnya ketika menemukan suatu hadis, beliau berkomunikasi, berdialog kepada siapa? Aisyah. Yang paling dekat dia Aisyah. Nah ini, Aisyah. Saat itu saja ketika Rasul sudah wafat, ya, ketika waktu waktu Aisyah berada di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu Aisyah masih usia 30 tahun. Ya, ketika berada di saat di Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu Aisyah masih 32 tahun. Jadi masih muda ya, bicara masih muda sekali. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima, ya,
yang maksudnya diceritakan atau yang diterima dari Aisyah. Ya, Anda boleh juga mengatakan yang meriwayatkan, tapi sebenarnya sanad ya, musnid ya. Aisyah termasuk musnid ya, orang yang pertama kali menyandarkan hadis itu ya, yang disandarkan kepada Rasulullah SAW melalui kepada ya yang menerima pertama kali, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ini Aisyah berkata, ini beliau menceritakan apa yang dilakukan oleh Aisyah. Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Aku kehilangan Rasulullah, kata Aisyah. Faqattu, kemana nih Rasulullah? Ya, suamiku kemana ini? Lailatan, pada suatu malam, minal firashi, yaitu dari tempat tidurnya. Pas diraba-raba kok kosong, gak ada Rasulullah. Mana suamiku tadi tidur bareng kok gak ada, gitu. Faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Lalu aku mencarinya. Ini kayaknya posisinya gelap. Ini posisinya gelap ini. Karena di faltamastuhu, jadi aku mencari Rasulullah, aku mencari suamiku, aku mencari ya Rasulullah SAW. Fawaqa'at yadi, ya, lalu tiba-tiba tanganku itu menyentuh. Fawaqa'at itu tiba-tiba terjadilah tanganku itu menyentuh ala batni qadamai, yaitu menyentuh telapak kaki Rasulullah, kedua telapak kaki Rasulullah. Ya, batni qadamai itu perut kedua kaki, maksudnya ya ini telapak kakinya. Jadi berarti dia sedang ya dalam posisi sujud dulu ya. Wa huwa fil masjid, beliau berada di tempat masjid. Posisi beliau di dalam, nah ini boleh dimaknai posisi beliau di dalam tempat sujud bisa juga. Atau posisi beliau dalam posisi bersujud bisa juga. Kalau di tempat sujud berarti beliau sujud ya. Ya, fil masjid, atau dalam posisi di masjid. Ya, menyentuh maksudnya katanya. Wa huwa mansubatani. Nah, kedua kaki beliau itu dalam posisi tegak. Ya, kaki telapak kaki beliau itu tegak. Wa huwa yaqulu, dan pada saat itu beliau sedang membaca. Nah, tadi dalam posisi sujud ya. Allahumma ya Allah, ya, a'udzu biridhaka, aku berlindung kepada ridhomu, aku berlindung kepada ridhomu, min sakhatika, dari kemarahanmu, dan aku berlindung dari pemaafanmu, ya, aku berlindung kepada pemaafanmu dari siksaanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. Nah, ini bacaannya. La uhsi, dan aku tidaklah sekali-kali menghitung. La uhsi, aku tidak mampu menghitung, atau aku tidak bisa menghitung. Sana'an 'alaika, pujian atasmu. Anta kama, ya, pujian atasmu. Ya, dia ada penjelasannya bagaimana. La aqdiru ala ada'i syukrikal wajib alayya. Aku tidak mampu untuk menunaikan syukurku yang wajib, yang harus aku lakukan padamu. Jadi di situ yang dimaksud dengan la uhsi sana'an, aku tidak bisa menghitung pujian atasmu. Dimaksudkan di sini aku tidak mampu untuk berterima kasih kepadamu yang wajib atasku. Nah, ini luar. Ini kerendah hatian beliau ya, menunjukkan rasa tawaduknya, kerendahan
beliaunya di hadapan Allah. Anta, kepada atasmu ya. Tanaan alaika, pujian kepadamu terhadap engkau. Kama atnaita, sebagaimana engkau telah memujimu ada nafsika terhadap dirimu. Ya, pujianmu terhadap dirimu. Rawahu khamsatu ilal Bukhari. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Nah, ini doa pada saat posisi sujud. Nah, baik, barangkali ada yang mau ini. Silakan Ustaz. Sujud itu kan bisa dianggap sebagai ekspresi penghambaan manusia terhadap penciptanya, Ustaz. Iya, betul. Itu apakah ini bagian ritual sebagian pada Islam saja atau pada agama lain ada sujud? Yang lain, pokoknya yang selain agama kita ya, mungkin saya gitu, atau semuanya. Kalau kita lihat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik makhluk yang ada di malakut ya, di langit sana, malaikat, itu ada yang menunjukkan posisi sujud juga. Nah, posisi sujud itu merupakan suatu penghambaan dari seseorang kepada sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang paling agung menurut hambanya, menurut seseorang itu. Namun penghambaan ini tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, posisi sujud ini juga pernah dilakukan juga, rukuk dan sujud ini pada posisi nabi-nabi sebelumnya. Artinya diperintahkan juga kepada Nabi Musa, kepada nabi sebelum Nabi Adam alaihissalam untuk posisi sujud. Pada saat beliau Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa melakukan suatu kesalahan yang luar biasa, beliau sujud sambil mengucapkan doa, yaitu Rabbana Dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sujud penghambaan, ampunan yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu betul apa kata Pak Haji Imam menguatkan apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Karena di sini disebutkan akramu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa'akhir du'a. Posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Tuhannya yaitu posisi saat sujud. Nah, rahasia atau hikmah yang lainnya itu ada di antaranya yang disebutkan oleh Pak Haji Imam tadi, yaitu posisi seorang manusia yang menghambakan dirinya kepada yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu posisi saat itulah Rasulullah menyebutkan bahwa di saat itu aku dilarang untuk membaca ayat Quran yang tidak berkenaan dengan pentasbihan, pensucian dan juga pembesaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan seperti itu. Dan di saat itulah karena posisi yang sangat dekat dengan Tuhannya, walaupun ya ini kan penyebutan dalam hadis ya, pada hakikatnya posisi-posisi yang lainnya boleh jadi dikatakan sebagai posisi juga yang dekat. Sekalipun kan dalam ayat Allah kan bahwa aku tuh lebih dekat ya kepadamu ya sedekat urat nadi gitu kan, dengan habdul warid, saking dekat. Tapi pada posisi tertentu ya ini kan memang kita bisa melihat apa ya, ada ulama yang memandang bahwa ada saatnya posisi yang sangat transendental dan intransendental gitu. Namun ada juga yang mengatakan karena posisi Allah dong, ya dia karena Allah maha besar, saking besarnya
maka tidak mampu kita melihatnya, gitu. Jika sehingga tidak bisa melihatnya, tidak mampu punya kekuatan untuk melihat itu. Ya, bahkan kalau ketika Allah memberikan contoh pada saat Musa ngotot meminta kepada Tuhannya untuk memperlihatkan dirinya di hadapannya, lalu Allah mengatakan seandainya ada sabda cahaya, baru cahaya ciptaan Allah saja diperlihatkan di atas gunung, dan gunung masih berada tempatnya saat kutampakkan cahaya itu, dan kau berada di sana kuat untuk memandangnya, maka kau bisa melihat. Tapi apa nyatanya? Saat itu Nabi Musa terpental dan Nabi Musa pingsan. Dan pada saat Nabi Musa itu kemudian bangun, dia istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu. Nah, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa apakah juga Nabi Muhammad pada saat Isra melihat Allah? Tidak. Ada yang mengatakan itu tidak melihat secara langsung. Artinya tidak melihat zatnya zatnya. Tapi mungkin dialog mungkin wallahu a'lam. Apakah itu dialog secara khusus dengan kata demi kata, atau memang sudah masuk di dalam ranah pikirannya gitu ya, dalam itu yang diilhamkan dalam itu. Ya Allah alam bersama menerima perintah sholat ini. Nah, ya kita melihat secara tekstual hadis ini menyatakan bahwa posisi yang paling dekat seorang hamba yaitu adalah posisi pada saat sujud. Maka di sini Rasulullah mengatakan fakir doa, maka perbanyaklah doa pada saat itu. Baik doa itu berisikan ampunan, mohon ampun. Nah, kalau saya melihat dari doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, itu selain daripada penghambaan diri ya akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah, selain itu di saat itu adalah permohonan Nabi atas bukan dosa-dosanya ya, permohonan Nabi atas doa yang dipanjatkan kepadanya. Saya yakin ini bukan karena Nabi mempunyai suatu dosa. Sekalipun Nabi mengatakan dzambi, dosa-dosaku. Jadi dosanya Nabi sebanyak apa dosanya Nabi? Auzubillah, saya tidak ada. Ketika Nabi mengatakan dosa, mengatakan melakukan satu dosa, langsung otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin satu hal yang sampai Allah kemudian menegur, yaitu pada saat Nabi sedang sibuk dengan pembesar kafir Quraisy, dengan harapan Nabi bisa bisa menundukkan atau bisa mendapatkan mereka. Otomatis kalau tokohnya bisa dikuasai, kan ke bawahnya akan ikut semua gitu. Sehingga sampai saat itu Nabi seolah-olah mengabaikan ya, sehingga dikatakan oleh Allah dengan kata tabassam, bermuka masam, ya kan? Tabassam bermuka, bukan tabassam tersenyum ya. Abasa bermuka masam, bukan tabassam tersenyum ya. Maaf, abasa bermuka masam, kan ayatnya surat abasa ya. Habasa wa tawalla, telah bermuka masam dan berpaling. Nah, ini Allah mengatakan berpaling, berarti Nabi pada saat itu memalingkan. Ya mungkin kalau saya menyebutnya ini bisa bermakna sengaja, tapi bisa juga bermakna tidak sengaja. Karena sibuknya Rasulullah mengurusi para pembesar kafir Quraisy dengan harapan bisa menundukkan mereka, lalu bisa Islam itu masuk sampai ke bawah, sehingga sampai mengabaikan seorang hamba bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang saat itu dia orang buta yang datang untuk belajar kepada Rasulullah
dan akan masuk Islam. Ya, Abdullah. Nah itu Rasulullah dikatakan oleh Allah dengan kata ucap Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu abasa wa tawalla an ja'ahul wa ma yudrika la'allahu ayyazakka. Ya, padahal dia ingin mengetahui segala sesuatu darinya dan ia ingin mensucikan dirinya kepadanya. Nah, artinya maksudnya pengen masuk Islam nih. Alhamdulillah. Ayat zakat itu kan ingin mensucikan, menghadap Nabi. Tapi saat itu Nabi bermuka masam. Kalau Nabi bermuka masam berarti ada kesengajaan. Ya, manusiawi. Ya, itu berarti Nabi ada kesengajaan. Di saat itulah Nabi langsung terketuk. Padahal Allah tidak mengatakan dengan kata-kata yang kata gantinya itu kamu, tapi menggunakan kata ganti dia. Coba bayangkan dia. Tapi Nabi langsung tersentuh. Ini kalau kita nggak tahu gitu, kalau pakai kata-kata dia gitu, pasti kita belum tentu bisa tersentuh. Ya kalau kita ke anak ya, ini kan kadang-kadang kan kadang-kadang ini orang tidak dibilangin kakak benar nih, dia ini nggak benar, diomongin kok malah diam aja, misalnya gitu kan. Kita kan nggak begitu. Kamu itu kalau dibilangin kok nggak langsung kan gitu. Itu kan ibaratnya lebih kasar lah ibaratnya. Kalau udah kamu, nah di sini Allah menggunakan abasa, bukan abasta. Watawallaita. Waduh, kalau Allah mengatakan abasta wa tawallaita aja'ahul a'ma, itu berarti Allah sudah marah sekali gitu ya. Allah dengan menggunakan bahasa yang sangat tidak langsung mengatakan engkau, tetapi apa? Dia bermuka masam dan dia berpaling. Itu Nabi langsung tersentuh. Langsung kemudian dia istighfar, mohon ampun, langsung buru-buru mencari Abdullah bin Abi Maktum di situ. Nah, mungkin itu kali ya yang saya tahu dari itu di antaranya itu mungkin ya. Sampai segitu aja dianggap oleh Rasulullah sebagai dosa besar. Sampai Rasulullah membaca Allahumma fili dambi kullahu kullahu semuanya, wa tiqahu ya, wa jillahu, itu wa awalahu wa akhirahu ya, sirrahu wa alaniyatahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa untukku, yang kecil, yang besar, yang pertama, yang terakhir, yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Nah, oleh karena itu boleh ini kita baca pada saat kita membuat sholat sendirian. Nah, kalau kita sholat berjamaah, ikutilah makmum, makmum harus ikuti imam. Karena innamal ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Karena sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jadi jangan mohon maaf, ini udah tiba-tiba ini sudah alhamdulillah sudah masuk waktu isya. Kita cukupkan sampai di sini. Dan ini cuma segini aja nih Pak hadisnya yang disampaikan dalam kitab atas ini. Cuma ada 3 aja saja ini. Ya silakan. Boleh, karena itu juga doa juga. Tawaffani muslimah. Itu juga kan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf juga ya. Kalau nggak salah, tawaffani muslimah wa alhiqni minas sholihin, kalau nggak salah gitu.
Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim atau muslim, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, itu juga doanya Nabi Yusuf itu. Ada dalam surat Yusuf ada bacaan seperti itu. Nah, itu juga dalam ayat. Tapi kita niatkan itu tidak baca ayat sih ya, kita doa. Nah, itu. Maka di sini mengapa diperbanyak baca doa? Ya, ini doa saja yang tadi ayat-ayat Allah yang berisikan doa itu boleh dibaca dengan niat untuk membaca doa, bukan membaca ayat. Ya artinya ada yang mengharamkannya, tapi ada yang memakruhkannya saja, tidak sampai haram membaca ayat ya. Jadi gitu. Tapi yang jelas ini tempat yang terbaik untuk kita memperbanyak doa. Itu boleh. Baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan mungkin dari bapak-bapak sekalian. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.